Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Baik, pada tanggal 22 Oktober 2021 insyaallah kita akan memperingati Hari Santri, dan kita berbahagia dengan adanya Hari Santri yang sebelumnya masalah Hari Santri belum pernah ada, padahal peran santri yang selama ini sudah sangat luar biasa. Bahkan sebelum masa kemerdekaan peran santri sudah berperan aktif dalam rangka memerdekakan bangsa ini. Maka pada Hari Santri ini mungkin kita akan mempertanyakan, apa sih itu santri? Kalau menurut pandangan saya, santri adalah setiap orang yang rela mengorbankan kesenangan dunia saat ini untuk pergi ke pesantren untuk menimba ilmu, mempersiapkan dua kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Kenapa santri harus ke pesantren? Karena ketika santri datang ke madrasah, maka dia disebut bukan santri tapi siswa atau siswi. Karena dikatakan santri, maka dia harus datang ke pesantren, karena di pesantren itu ada yang dipimpin oleh yang namanya kiai. Maka menurut pandangan saya, siapa itu santri? Adalah setiap orang yang rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kesenangannya untuk menuju ke lembaga pesantren untuk menuntut ilmu, mempersiapkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Itulah santri yang menurut pandangan saya. Kemudian, apa peran santri? Ketika santri sudah rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kesenangannya, maka ketika santri di pondok, mereka adalah pelopor kebaikan. Kenapa dikatakan pelopor kebaikan? Maka ketika santri pondok, soal sholat, dia harus berjamaah 5 waktu di masjid pesantrennya. Dia harus banyak membaca Qur'annya, dia harus belajar kitabnya, dia harus mendalami apa saja yang diajarkan oleh lembaga pesantren itu sendiri. Maka ketika dia dalam lingkup pesantren, maka segala hal yang berkenaan dengan masalah ujian dunia itu insya Allah diminimalkan untuk tidak terjadi di lembaga pesantren. Maka karena semua kegiatannya adalah mengarah kepada kebaikan-kebaikan, karena pada saatnya nanti dia akan kembali ke masyarakatnya, maka santri adalah pelopor kebaikan itu sendiri. Kemudian dari kedua, para santri sesungguhnya adalah penerus para ulama. Maka ketika dia berada di pesantren, dia harus mendalami ilmu ulama itu sendiri. Maka ketika seorang santri berada di pondok, dia tidak mendalami ilmu ulama, bagaimana mungkin dia nanti akan menjadi penerus ulama? Maka santri ketika di pondok harus serius untuk mendalami ilmu ulama, karena dia akan menjadi pewaris, penerus para ulama itu sendiri. Kemudian yang ketiga, seorang santri ketika sudah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kesenangan apa yang ada di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya, maka ketika itu dia telah meninggalkan maksiat. Kenapa saya katakan? Karena di kampung kita tidak ada aturan-aturan yang terperinci itu. Satu contoh misalnya di usia anak-anak yang masih mungkin tingkat SMA, kalau di pesantren madrasah aliyah, ketika itu sedang masa pancaroba. Tetapi ketika dia pondok, kita atur pacaran saja nggak boleh. Tapi di masyarakat, itu biasa saja untuk anak seperti itu. Kemudian apalagi menonton, apalagi di era digital saat ini,
sangat luar biasa. Ketika HP ada di tangannya, maka membuka ruang sebesar-besarnya untuk menonton yang ketika di masyarakat tidak mensortir dari semua persoalan itu, semua akan ditonton. Tetapi di pesantren tidak bisa seperti itu. Di era informasi saat ini, kita kenalkan juga santri. Tetapi ada kesepakatan yang harus dilakukan oleh para santri ketika membuka hal-hal tersebut. Harus sesuai dan yang dibenarkan oleh syariat kita. Maka ketika itu sesungguhnya santri telah banyak meninggalkan kemaksiatan kalau dibandingkan dia berada di kampung halamannya atau di masyarakatnya. Kemudian yang keempat, ketika santri meninggalkan kampung halamannya, sesungguhnya dia telah bertekad untuk mencari ridho Allah. Ketika ridho Allah yang dia cari, maka masa depan bagi seorang santri tidak perlu ditakutkan. Karena bagi seorang santri, ketika Allah sudah ridho Allah yang memiliki semuanya, maka ketika Allah sudah ridho, apapun yang dia inginkan, insya Allah Allah akan mudahkan. Maka yang kelima, bagi seorang santri harus mempunyai keyakinan yang kuat tentang itu. Jadi antara ridho dan keyakinan itu harus sejajar, harus seimbang. Karena kalau hanya keyakinan dan dia tidak ridho, itu masalah. Begitu juga dia tidak ridho tapi dia nggak yakin, itu juga menjadi suatu permasalahan. Oleh karena itu, seorang santri harus mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Allah. Maka ketika santri mempunyai keyakinan yang teguh itu, dalam menghadapi masa depannya tidak ada kekhawatiran apapun. Oleh karena itu, saya mempunyai harapan yang sangat besar, terkhusus bagi santri kami di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Ketika santri sudah menjadi pelopor kebaikan, penerus para ulama, orang yang meninggalkan maksiat, mencari ridho Allah dan memiliki keyakinan yang kuat, maka harapan kami ke depan setelah para santri lulus dari pondok pesantren, inilah yang akan memimpin masyarakatnya, inilah yang akan memimpin peradaban dunia ini. Bagaimana mungkin ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang bermaksiat, yang jauh dari kebaikan, yang tidak mencari keridhaan Allah dalam setiap tindakannya, bagaimana mungkin dunianya akan bagus? Maka harapan kami adalah orang-orang dari pesantren lah yang sesungguhnya yang akan memimpin peradaban itu. Karena mereka sudah dipersiapkan untuk itu. Karena memimpin itu adalah untuk kebaikan. Nah, maka santri sudah kita ajari kebaikan-kebaikan itu. Maka dialah seharusnya yang harus berperan untuk memimpin peradaban dunia ini. Dalam bidang apapun. Karena ulama dalam bidang pendidikan, santri harus menjadi teladan, harus menjadi panutan. Dalam kemandirian apalagi, karena santri di pondok diajarkan tentang kemandirian itu. Jadi santri adalah seorang yang siap untuk menghadapi dunia ini dengan keyakinannya, dengan rela keridhaannya dia kepada Allah, sehingga dia menghadapi dunia ini insya Allah dengan lurus dan yakin bahwa apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan. Saya kira itu dalam rangka memperingati Hari Santri, harapan kami kepada terkhusus pada santri-santri kami dan santri pada umumnya, mari ke depan kita pimpin peradaban dunia adalah mereka-mereka dari santri-santri. Dialah yang menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden, karena kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Insya Allah ketika dipimpin oleh orang-orang dari santri, insya Allah peradaban akan semakin baik dan peradaban yang tentunya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.